Setelah membahas tentang konsep uh, virtual world ya, dan kemudian prinsip dalam world, satu lagi yang mungkin sedikit kita perlu refresh ya setelah beberapa kali sebelumnya sudah disebut, itu apa yang disebut dengan koordinat umum atau generalized coordinate. Saya sudah beberapa kali sebutkan bahwa generalized coordinate ya itu bisa diartikan sebagai koordinat yang tidak harus selalu kartesian ya. Bisa itu koordinat bola, koordinat silinder ataupun koordinat lainnya gitu ya. Sehingga kalau bisa kita turunkan dalam bentuk apa namanya secara general gitu ya, bahwa R ya, suatu koordinat ya, itu bisa kita nyatakan dalam misalkan tiga nilai gitu ya, misalkan Q1, Q2 dan Q3 dalam kartesian X, Y, Z misalkan. Kalau dalam bentuk spherical R, theta dan phi misalkan, seperti itu ya. Sehingga di sini R ya bisa saya nyatakan dalam R sebagai fungsi dari Q1, Q2 dan Q3 gitu ya. Rata-rata kita memerlukan jenis ya, tiga jenis data atau koordinat untuk menyatakan suatu posisi. Sebetulnya bisa juga secara umum ya, bisa juga 4 ya, yaitu juga T, waktu gitu ya. Tapi di sini kita batasi posisinya saja gitu ya, Q1, Q2 dan Q3 ya. Nah, ini yang disebut dengan generalized coordinate gitu ya. Nah, dari generalized coordinate ya tentunya kita bisa juga menyatakan apa yang saya sebut di slide sebelumnya sebagai generalized velocity gitu ya. Jadi ada koordinat umum dan juga ada bentuk kecepatan umum ya, atau generalized velocity. Kita tahu V gitu ya. Saya tulis V di sini seperti ini ya. Itu sama dengan turunan pertama dari R atau posisi terhadap waktu ya. Kita tahu ya untuk ini. Nah, sehingga kalau dalam bentuk persamaan diferensialnya ya, jadi misalkan bentuk ini saya masukkan ke sini gitu ya, maka saya memiliki hubungan berikut ya. Jadi sigma I gitu ya, turunan parsial R terhadap posisi gitu ya, QI di sini, Q dot I ya, saya bisa tuliskan seperti ini, Q dot ya, tambah turunan parsial R terhadap waktu ya, seperti ini. Oke, nah ini bentuk umum dari, ini perlu diingat ya, ini adalah bentuk umum dari apa yang disebut dengan, tuliskan di sini ya, generalized velocity ya. Nah, sebagai refresher gitu ya, misalkan mari kita coba ya, misalkan mengkonversi gitu ya dari koordinat kartesian ke koordinat spherical gitu ya. Ini cepat saja gitu, ini hanya sebagai refresher ya. Misalkan kita punya koordinat dua dimensi gitu ya di bidang kartesian, tentunya kita sebetulnya tahu ya bahwa x ini ya itu ekivalen dengan r cos theta dan r sin theta gitu ya. Jadi kalau digambarkan gitu ya, misalkan posisinya di sini nih x, y, maka kalau mau kita nyatakan dalam koordinat bola ya tinggal kita tarik garis lurus ya dari pusat koordinatnya ya dan titik 0, maka kita tahu ini adalah radiusnya r gitu ya. Dan tentunya dia memiliki sudut gitu ya, theta gitu. Maka komponen dari apa namanya xy ini kan adalah r cos theta dan r sin theta gitu ya. Nah, kemudian untuk menyatakan generalized velocity-nya seperti apa? Ya mudah ya, tinggal kita turunkan saja r dotnya ya terhadap waktu. Ya di sini saya bisa tuliskan ya cos theta sin theta r dot gitu ya, ditambah minus r sin theta r cos theta theta dot gitu ya. Sehingga kalau misalkan sekarang kita ekivalensikan gitu ya dengan velocity pada atau kecepatan pada koordinat kartesian,
ya kita memiliki bentuk seperti ini. Jadi r dot sama dengan ya x dot y dot ya. Ini kalau dalam koordinat kartesian sama dengan apa? Ini adalah r dot cos theta gitu ya, dikurangi r sin theta theta dot gitu ya. Ini adalah r dot sin theta ya, dikurangi ditambah ya, maaf. Jadi ditambah r cos theta theta dot gitu ya, supaya batas ya di cos theta theta dot. Oke, jadi ini adalah bentuk yang ekivalen ya. Kita punya bentuk ekivalen ya untuk posisi ya, baik itu dalam bentuk koordinat kartesian dan koordinat sferik. Kita juga punya bentuk yang ekivalen gitu ya untuk generalized velocity ya, untuk sistem yang misalkan mau kita nyatakan baik itu dalam bentuk kartesiannya maupun dalam bentuk koordinat bolanya gitu. Jadi ini merupakan kecepatan ya, komponen kecepatan ya, yang sebelah sini ya, ini merupakan komponen kecepatan dari suatu partikel gitu ya, yang bergerak ketika dinyatakan dalam bentuk koordinat dua dimensi ya, suatu lingkaran. Nah, kalau yang sebelah sini ya tentunya ini komponen x dan y dari suatu benda yang bergerak ketika dinyatakan dalam koordinat kartesian. Jadi ini ekivalen. Nah, bentuk ini ya, baik itu dalam bentuk kartesian maupun dalam bentuk spherikalnya gitu ya, ketika kita masukkan nanti ya ke dalam bentuk atau persamaan Lagrange kita gitu ya, itu akan sama aja gitu ya. Jadi kalau memang ada suatu sistem yang bisa kita nyatakan dalam kartesian maupun dalam bentuk koordinat bola gitu ya, atau koordinat lingkaran ya, misalkan pergerakannya dua dimensi, itu tidak masalah apapun jenis koordinatnya, pasti akan memberikan suatu solusi yang sama di akhirnya atau ekivalen gitu ya. Seperti itu. Tinggal sekali lagi ya pintar-pintarnya kita saja untuk mengidentifikasi mana yang kira-kira koordinat yang paling mudah untuk kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan dinamika Lagrange kita. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali ya bentuk persamaan D'Alembert ya. Jadi persamaan D'Alembert ya, seperti yang sudah dituliskan di slide sebelumnya, itu diberikan oleh persamaan berikut ya. Nah, sekarang ya kita ingin menyatakan virtual displacement kita atau delta R gitu ya, ke dalam bentuk generalized coordinate ya, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah mensubstitusi persamaan berikut ya, persamaan berikut seperti yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya ke sini ya. Kemudian kita operasikan ya virtual displacement kita dalam bentuk generalized coordinate-nya ya ke bentuk turunan pertama dari momentumnya atau P dot kita ya, ini. Nah, kalau misalkan kita operasikan, maka kita dapatkan bentuk berikut ya, P dot ya atau turunan pertama momentum terhadap waktu dikalikan dengan virtual displacement kita yang kemudian kita nyatakan dalam generalized coordinate ya, maka kita akan dapatkan bentuk berikut ya, bentuk berikut. Nah, persamaan ini ini akan kita pakai ya nanti ya, jadi harap diingat-ingat. Maka ini akan saya namakan persamaan pertama ya. Jadi ini menyatakan hubungan turunan pertama dari momentum dikalikan dengan virtual displacement atau delta R yang dinyatakan dalam bentuk generalized coordinate ya. Nah, kemudian kalau misalkan delta R ya atau generalized coordinate ya, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, maka kita juga bisa menyatakan generalized velocity dalam bentuk generalized coordinate ya, gitu ya. Yang kita tahu bahwa V ya itu adalah turunan pertama dari R ya, atau posisi terhadap waktu. Maaf, di sini ada dotnya ya, R dot sama dengan berarti ya kita berangkat dari sini gitu ya. Kalau kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan dapatkan bentuknya ini ya, bentuk ini. Jadi ini merupakan apa yang disebut dengan generalized velocity gitu ya, generalized velocity. Nah, ini kita namakan persamaan kedua ya.
Nah, yang terakhir gitu ya, karena V, mohon maaf, karena V ya atau kecepatan itu memiliki kebergantungan yang eksplisit terhadap q.i ya atau kecepatan general ya atau generalized velocity gitu ya seperti yang diberikan oleh persamaan berikut ya di suku sebelah kiri ya. Nah, kalau misalkan V itu bergantung secara eksplisit terhadap q.i, maka begitu juga dengan r-nya gitu ya. Jadi koordinat di sini itu juga memiliki kebergantungan eksplisit terhadap generalized coordinate-nya gitu ya, sehingga kita bisa nyatakan turunan parsial V terhadap q.i itu ekivalen atau sama dengan turunan parsial R terhadap qi. Ini mudah ya, sebetulnya kita tinggal kalau kita buka bentuk derivasinya, maka kebergantungan terhadap waktunya akan saling hilang gitu ya. Jadi dv sama dengan dr per dt gitu ya, kemudian dq dot per dt gitu ya, sehingga dt-nya dicoret gitu ya, kita memiliki persamaan sebelah kanan gitu ya. Nah, bentuk ini nanti juga akan memiliki peranan penting ya ketika kita akan memformulasikan ya beberapa persamaan ke depan ya untuk ultimate-nya gitu ya, atau di akhirnya kita akan mendapatkan persamaan dinamika Lagrange ya. Nah, ini persamaannya akan saya beri nama ya persamaan ketiga. Oke, jadi pada slide ini kita memiliki 3 persamaan penting ya, yaitu persamaan 1 ya, di mana kita menyatakan perkalian antara turunan pertama momentum terhadap generalized coordinate, kemudian kita memiliki bentuk umum dari generalized velocity, serta kita memiliki hubungan antara turunan parsial kecepatan terhadap kecepatan umumnya ya, yang adalah sama dengan turunan dari posisi terhadap posisi umumnya atau generalized coordinate. Nah, sekarang mari kita ingat lagi ya, saya tuliskan kembali di sini bentuk berikut ya, p dot ya, jadi turunan pertama momentum ya dikalikan dengan delta R sama dengan adalah hasilnya berikut ya. Ini sudah kita ketahui dari slide sebelumnya. Nah, yang sekarang kita ingin lakukan adalah bagaimana kita membentuk suku energi ya. Nah, kita punya M dan R ya, baik itu R dot dot di sini, dan ini bisa juga bentuk ini ya kita manipulasi sebagai MR dot gitu ya, dimana MR dot merupakan bentuk MV ya. Nah, kita tahu suku kinetik energi ya itu memiliki bentuk setengah mv kuadrat gitu ya. V di sini adalah kecepatan ya, jadi bentuk itu yang ingin kita tuju ya. Jadi sedemikian sehingga kita sekarang tujuannya ingin memanipulasi persamaan-persamaan yang ada untuk kita bentuk ya dalam bentuk energi ya. Idenya kurang lebih seperti itu ya, simpelnya. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk berikut ya. Jadi saya punya mr dot ya, ingat di sini mr dot dikalikan dengan turunan parsial R terhadap generalized coordinate qi ya. Nah, kemudian bentuk ini mari kita coba turunkan terhadap waktu ya. Jadi ini turunan total terhadap waktu ya, d per dt mr dot dikali dengan turunan parsial R terhadap generalized coordinate qi. Hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini mr dot dot ya, dioperasikan ke sini dulu, kemudian setelah itu dioperasikan ke sini ya. Ingat, karena bentuk turunan parsial dari koordinat R terhadap qi ya, jadi operatornya ya, yaitu del per do per do qi ini merupakan suatu operator yang tidak bergantung terhadap waktu ya, jadi dia independen terhadap waktu, maka bentuk ini bisa langsung saya tuliskan ke sini ya, sehingga makanya kita memiliki bentuk berikut ya, turunan parsial R dot terhadap qi ya. Nah, ini kita namakan ya, bentuk ini kita namakan persamaan nomor 4 ya. Nah, sekarang kalau misalkan persamaan 4 dan persamaan 1 ya, ini kita kombinasikan gitu ya, ini kita kombinasikan mohon maaf, maka kita akan dapatkan persamaan nomor 5 ya. Kita akan dapatkan persamaan nomor 5 ya, dengan sedikit menyusun persamaan nomor 4 ya.
dan kemudian mengganti ini ya kita ganti dengan suku ini ya, sehingga kita dapatkan bentuk persamaan nomor 5 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kita perhatikan nih di dalam bracket ini ya, bracket ini ya, ini bentuknya sudah mirip ya dengan persamaan Euler-Lagrange ya. Jadi kita memiliki suku yang kita turunkan terhadap dt ya, dan juga di sebelahnya merupakan suatu turunan terhadap generalized coordinate ya, suatu koordinat tertentu.